Mau tadinya aku mau bikin rujak tapi ntar makan dulu deh. Tuh masih di situ katanya sama aku. Mungkin ada salah satu pihak yang ingin menaikkan seseorang dengan cara begitu nantinya. Tapi itu kan akun ini juga nih. Akun gosip ya. Kamu ini aja. Report. Oh, oke. Dua lagi. Hah? Bareng. Ini yang satu lagi, tapi kayaknya belum bisa naik tapi. Nggak naik. Enggak. Bahas mami naik. Kenapa mungkin? Assalamualaikum guys. Selamat happy weekend ya, kok selamat. Ya, selamat weekend Ria di hari Minggu. Lagi pada makan kita. Mami syawalan nggak? Enggak. Syawal kan sekarang. Baju. Ini kan pakai dulu. Aku tadinya mau bikin rujak apa namanya? Rujak Thailand tadinya. Iya. Ada kali bikin rujak Thailand gitu dibikin. Aku tetangga Mami di mana emangnya? Mami nggak ada on air hari ini. Istirahat sayang. Senin sampai Jumat kerja. Hari ini aku jualan soalnya malam nanti apa? Iya dong. Telur mau? Yang kemarin dibikinin sama Mbak Indra aja masaknya. Miss Dava Zahra, hujan lagi. Assalamualaikum Lamongan. Waalaikumsalam. Ambil handphone ibu satunya. Iya. Kan mukanya putih banget. Masa sih? Enggak, muka aku enggak putih, mukaku merah, bukan putih. Good afternoon. Aku belum minum, aku bangun tidur belum minum. Aku bangun tidur, guys. Aduh, berisik banget di TikTok. Teng. Bangun-bangun gue dihujat lagi. Apa sih? Dihujat lagu Stay True. Perasaan gue belum mengcover udah gue dihujat. Kenapa sih? Kalau nggak menghujat aku tuh yang sakit hati tuh nggak tenang hidupnya ya. Kayaknya aku tuh tidak dikasih tempat, dikasih space untuk menyanyi gitu. Kayaknya kalau Dewi Persik nyanyi tuh kayaknya haram gitu loh. Gue nggak ngerti. Jadi aku masa ditaruh. Gue tidur kan biasa notifikasi kan gue nyalain. Tar dulu minum dulu. Udah gitu, gue dibanding-bandingin sama Asila. Asila itu anaknya Abi Ramzi. Asila itu anakku. Dari dia masih PT, dia masih Tante Dewi, masih kecil banget. Nah, ibaratnya ibunya gue dibandingin sama anak kecil gitu. Kalau dia lebih pintar dari aku, itu bagus, lebih. Halo sayang, ayo udah belum? Ya, belum. Dia, udah dikirim. Iya tapi jangan ke Anti nggak tahu, biar kamu urusin. Enggak, mungkin takutnya kan kejadian lagi. Maksudnya biar ada cadangannya, dikirim ke GGP ya. Iya. Dari GGP yang pegang. Iya. Nah, jadi nggak usah dengerin nih kadang netizen yang ngomongin aku tuh ada sekitar 5.000 orang lebih. Di situ ngata-ngatain aku, padahal aku nggak ngasih stiker, nggak apa sih namanya, nggak cover. Bila anjing menggonggong kafilah berlalu mi. Aku lagi sakit Ji. Kerja gap, iya bener harus kerja. Ya jangan minta-minta. Kan sehat, ada tangannya, ada kakinya. Kan sehat kan, kecuali kamu lumpuh, ngemis, iya itu mengemis, nggak boleh. Nah terus udah gitu, kan aku lagi jualan, bercanda-bercandaan. Ini orang, kalau orang pembenci tuh kenapa sih, kalau misalkan dia itu tidak ngatain itu nggak lega ya, sakit gitu ya. Kalau nggak ngatain orang tuh batinnya sakit ya. Lihat. Maaf guys.
Afik, namanya Afik. Gak usah dengerin kata orang. Biasalah netizen cari tenang-tenangnya aja, gak tahu ujung-ujungnya kayak apa dan siapa yang dirugikan. Yalah. Pagi-pagi Mami DP nyanyi mendal-mendal nonok lagi. Udah kemarin di Trans TV. Kalau kamu pengen lihat aku nyanyi, aku suruh kamu nyanyi, kamu gak bayar aku. Trans TV acara ulang tahun Trans TV, kalau nggak salah, kalau nggak insep aku nyanyi, dibayar gue ratusan juta. Lu suruh gue gratis, lu gimana ceritanya? Real Henry Ska udah bisa apa kamu? Kamu tuh udah bisa apa? Pertanyaannya. Itu akun ini lagi mana? Pembodoh. Nggak ada kurangnya Mbak Dek. Oh. Bukan masalah nggak ada kurangnya, manusia pasti ada kurangnya. Cuma pertanyaannya, yang mengcover lagu Statue itu kapan? Kok udah disanding-sandingin sama anak gue lagu Statue. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu loh. Maksudnya itu juga membantu anakku juga, Asila. Cuman pertanyaannya netizen yang ngatain gue itu apa ya? Ini loh, ini aku kasih lihat. Itu ngapain gitu loh. Ada 2. Ini ngapain gitu. Lah ini kan aku sambil nyanyi sambil jualan. Aku Mami DP dangdutin dong, ya udah. Tuh dipotong, terus gue dikata-katain. Kemarin katanya. Pas kita jualan pulvita. Ampun, orang-orang itu ya Mi ya. Kenapa sih hidupnya kayaknya nggak semangat, hidupnya kayaknya kalau nggak ngatain Dewi Persik, atau mungkin mereka cari duit kali ya biar akunnya naik gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Semoga orang-orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Semoga orang itu rezekinya lebih banyak daripada Dewi Persik. Biarkan tangan Allah yang bekerja. Biarkan dia senang Kak Iya. Semoga Allah yang membalas itu semua dengan cara Allah. Mami DP kenapa kalau nyanyi live on air nggak pernah pakai rok pendek, lebih cantik? Nggak boleh, mamaku marah. Kalaupun pakai rok pendek harus ada stocking yang tebal. Soalnya nggak boleh sama mami aku, sama kakakku kalau itu. Kecuali aku nyanyi di klub, itu pun zaman dulu. Itu pun tetap aku nyanyi di klub ada stocking tebalnya. Bukan yang nggak ada stocking tebalnya. Gitu ya. Kata siapa dapat pahala? Enggak kok. Siapa itu namanya, si Ming Kim? Enggak dapat pahala. Rasulullah aja menjauhi orang-orang yang toksik. Gimana Mas Bin? Kenapa? Waktu itu kan Rasulullah itu waktu itu kan dihujat, diludahi, dimusuhi. Terus kata Rasulullah jangan berteman, tapi harus ditinggalkan. Gimana? Jaga jarak, merespon. Justru dihampiri. Di pasar itu sering dilempari sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 harinya tidak ngelempari lagi. Terus? Dicari mana orang itu, malam dihampiri di rumahnya. Mana orangnya sakit gitu? Orangnya sakit parah. Nah berarti kalau misalkan orang itu ngatain aku, orang itu di penjara, aku harus datang ke penjara gitu? Bukan begitu. Waktu orang mengatai kamu, ya perkataan itu kan bukan seperti peluru. Iya. Perkataan itu kan miliknya orang itu. Peluru buat dia? Bukan peluru, perkataannya orang itu. Berarti dia menunjukkan keburukannya orang itu. Makanya sampai terlontar itu. Perkaranya itu reaksimu sekarang. Kalau itu reaksimu buruk akan jadi milikmu. Tapi kalau reaksimu asik gitu, ya tidak jadi apa-apa. Tetap perkataan yang buruk itu miliknya orang itu, bukan milikmu. Kembali ke dia. Gitu. Kembali ke dia. Begitu maksudnya. Terus pertanyaannya, kalau ada orang yang jahat, toksik, enggak masalah. Apakah aku harus berteman dengan dia? Enggak, jaga jarak. Nah itu guys. Jaga jarak. Betul. Nah, jadi aku ya kan? bukan. Nah, tapi intinya sama dengan makanan, selama imunmu kuat, kamu dekat dengan orang sakit no problem, tidak akan ketularan. Nah, persoalannya waktu imunmu lemah, kamu akan tertular sehingga takut terpengaruh. nular.
mending aku gampang cepet tertular mas, aku mending jauh aja dari orang toksik gue. Maaf ya guys, bye. Iya, aku nggak mau. Kamu suruh baikan sama jengger, nanti aku ikutan kayak jengger. Aku tidak mau, jadi biarkan aku berada pada lingkungan yang positif, biar aku jadi orang yang positif gitu. Aku kalau mau ngikutin teman-temanku mah nggak semua ya. Ayo DP kita ke clubbing, ayo DP kita main-main ke clubbing gini-gini. Kalau aku mau ngikutin, ya aku nanti bisa terpengaruh. Jadi mendingan aku di rumah, aku masak-masak, aku jualan, aku gimana. Kak kasih gebrakan baru bikin lagu sama orang timur pasti keren dan netizen TikTok mingkem. Aduh netizen TikTok itu siapa sih? Tapi kalau yang gitu kita tampung aja nih kan. Iya, nggak apa-apa lah. Netizen TikTok tuh siapa? Kita kan nggak ngerti orangnya. Dulu ya aku tangkep juga rumahnya kayak kandang sapi. Udahlah biarin, bukan aku menghina ya. Biarin orang mau ngatain aku. Orang masih meragukan karya aku 23 tahun, biarin. Nggak jadi soal. Yang penting rezekinya aku tuh masih ada, masih dipercaya katanya kakak aku, kata mami aku. Aku masih didoakan ibu aku. Tapi mami sering mabuk-mabukan nggak kalau di belakang kamera? Gimana lagunya mabuk, lagu mabuk gimana? Gere-gere sebetulnya lah, itu aku sering nyanyi lagu itu ya. Aku lapar. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan gitu. Jangan dengerin kata mereka kak, menjauh dari dia tidak ada ruginya. Teman sama mereka ntar yang ngatain mami ntar ke orang. Aduh, kalau kita berteman sama orang yang suka ngomongin orang, rahasia kita dibongkar. Iya kalau rahasia, kalau ternyata itu buatan dibikin, ya kan? Fitnah. Enggak. Biasa ajalah apa itu? Biasa ajalah. Lapar. Makan mami. Iya itu masih pada ini udah pada makan tuh. Merokok juga nggak mami? Hei, aku merokok daging sehat. Daging halal ya, aku tidak merokok yang lain. Bikin hujan-hujan gini, bikin rujak Thailand, nyaman. Alis mami DP asli lah. Kapan off air mami? Istirahat dulu sayang. Amandel. Aku lagi amandel. Ngomong aja. Nggak boleh tarikan nada tinggi gitu itu. Off air nanti tanggal 26 April, tapi ini aku suruh istirahat. Sama bulan apa itu Agustus. Selebihnya aku ngejuri. Kalau udah ngejuri tidak bisa diganggu gugat. Bulan Mei. Nggak boleh. Jauhi orang toksik mbak. Kalau berteman dengan orang toksik sama aja seperti karena sebotol minuman jalan pun sempoyongan. Aduh betul banget. Makanya kan kata abang aku barusan Mas Bin, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh supaya kamu jadi wanita soleha. Jangan berkumpul sama orang-orang yang suka ngomongin orang, suka ngelontong, suka ke tempat dugem, suka ke tempat apa ya gitulah. Yang tadinya jadi orang yang tadinya minum air putih bisa jadi sebotol minuman kau gitu. Makanya aku tuh cewek yang ada di rumahan, yang demen di rumah. Pulang kerja ya di rumah, paling aku jualan. Bukan aku sombong, bukan gak mau berteman. Cuman kalau udah ngumpul yang diomongin itu orang. Kecuali kumpulnya sama orang-orang yang membuat kita itu sukses. Contoh, kayak Kak Fitri, kayak Bunda Natasha, kayak teman-teman aku Kak Feni. Terus teman-teman aku lah yang lain tuh bisnis kan. Ini. Gak ngomongin orang, gak. Ngomonginnya itu produk. Bikin kecantikan, bikin usaha ini, usaha wisata, usaha ini gitu. Amandelnya mapang, obatnya Kak Dewi, asam Jawa seduh pakai gula Jawa kasih garam. Gak bisa Mas Timan. Justru aku tidak boleh
makan gula terlalu berlebihan. Bergaul tuh tergantung diri kita sendiri. Kalau ngikutin pergaulan ya rusak. Memang tapi kitanya kuat nggak usah soalim deh ya, nggak usah soalim. Kalau apa kata abang aku tadi bilang, kalau imunnya kita bagus kita tidak terpengaruh, kalau imunnya kita jelek ya kita terpengaruh. Kamu nggak usah jauh-jauh deh, kalau kamu kumpul sama orang yang suka bully, kamu jadi orang tukang bully. Kalau kamu berteman dengan orang yang berkualitas, kamu ikutan berkualitas. Kalau kamu berteman dengan orang yang tidak berkualitas, ya gitu aja hidupmu. Minum air asam, mami, gak bisa, gak boleh. Justru asam gak boleh. Asam gak boleh. Gula Jawa gak boleh. Aku kan udah ke dokter yang kemarin di Ciranjang Profesor. Kalau misalkan kamu kumpul sama tukang penjual minyak wangi, kamu ikut wanginya. Kalau kamu kumpul sama ani-ani, ntar kamu dikira ani-ani juga. Iya kan? Ayo, lu temen ani-ani kamu ada masalah, pasti kamu diginin. Ya, setemen ani-ani ya pasti bela. Bener nggak? Ayo. Kan lagi banyak tuh kayak gitu musim. Kita juga selalu dibully sama teman saya yang masih bertahan hidup. Udah deh, hidup itu nggak usah saling membuli, saling mengupgrade diri aja. Hidup itu udah pusing guys. Hidup itu udah capek. Kamu tuh harus bahagia. Jangan dikit-dikit kamu tuh ngebully orang. Dikit-dikit nyatain orang si paling begini, si paling begitu. Membanding-bandingkan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jangan, hidup itu salam sinawang. Ini hari weekend loh. Udah datang ke base camp military lifestyle belum? Udah datang ke The Castello belum? Kayak siapa tuh Mi Ani-Ani? Iya kan, sesama Ani-Ani pasti saling mendukung. Sesama pelakor pasti saling mendukung. Sesama I support. saling mensupport. Aduh pusing ah. Udah. Ya. Banyak nih di tempat kerjaku begitulah, makanya mendingan kita makan. Bagaimana kalau kita makan yang enak? Gak ada Vika underscore ning kaula. Aku kasih tahu kamu, gak perlu aku menanggapi hal yang receh. Bukan masalahku, itu masalahmu. Kau tanggepin aja masalah hidupmu. Hidupmu udah bermasalah gak hidupmu? Kalau hidupmu gak bermasalah, kau mati aja ya. Kau mati aja Vika ning kaula. Nah, kau mati aja. Kalau kau mati enak, gak punya masalah. Orang kalau masih hidup pasti udah ada masalah. Tapi kalau kamu masih mau menanggapi masalah orang, berarti tandanya kau berarti itu setan dajjal. Ini mana? Udang goreng itu, iya. Nih. Nah, mending makan yang enak. Habis itu nyanyi stay one cuy ke baru malu. Adu indi adu abang. Stay lana cuy ke baru malu. Oh adu ini adu abang yang mau. Bodoh lah lu bilang gua ngerusak lagu orang kek, yang penting gua makan. Nih. Enaknya kalau nggak mau punya masalah mati aja, betul. Spill nasinya gimana ya? Ntar buka. Ya masalahmu ya masalahmu, masalahku ya masalahku. Intinya urusin masing-masing, jangan ikut campur dengan lah. Itu betul Nadia cantik.
Aku makan pete. Bawa enjoy lah aku. Mereka yang menghujat aku nggak mengurangi rezekiku kok. Hujatlah sampai kau mampus. Masa bodoh gue, yang penting gue rezeki alhamdulillah aman. Lagi mikirin mau beli sapi buat hari raya kurban. Gak lagi mikirin orang yang menghujat gue. Yang menghujat gue udahlah sana kau ke laut kau. Awet muda ya, soalnya aku nggak mikir, hidupku enjoy soalnya enak. Ini aku dibikinin sama kakak mertua, sama kakak iparku. Aku dibikinin pakai daster. Iya, ini daster. Aku pakai daster. Adem. Orang yang menghujat tanda tak ada kerjaan. Lah, mana gue dibanding-bandingin sama anak gue lagi, sama Asila. Asila mah anakku, kalau dia semakin sukses gue bangga, gue seneng. Cuma yang gue merasa bahwa orang yang menghujat aku tuh bodoh. Itu komenannya itu loh, Allahu Akbar, Subhanallah gitu loh. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa banyak dosa-dosa aku yang dilunturkan sama mereka. Maaf ya kalau aku bilang kau bodoh. Ya, kita makan aja dah. Ini enak banget. Pete. Ini ada pete. Ini ada semur. Semur. Apa sih namanya? Terong. Walid Nak Dewi boleh. Ini juga banyak banget komenan di TikTok aku. Walid Nak Dewi boleh. Walid itu emang ada namanya Dewinya apa? Gue mau pingin nonton filmnya. Kenapa di TikTok tuh komenannya Walid Nak Dewi boleh, Walid Nak Dewi boleh. Dan yang Mami DP itu mau dilamar aki-aki, Walid Nak Dewi boleh, banyak banget. Gue nggak ngerti apa maksudnya karena aku belum nonton filmnya. Nanti aku akan nonton filmnya ya. Cuma aku suruh jawab nonton. Kalian nonton aku makan ya. Para netizen yang ngatain aku, mereka tanggung dosa. Apalagi di Facebook banyak banget komentar nggak baik tentang Kak Dewi Persik. Iya, pokoknya kalau cuman lagu-lagu gue dikata-katain gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah fitnah tak comot kamu, jangan kayak dulu lagi ya. Tak comot kamu, tak penjarain kon. Ini negara hukum gitu aja. Siapa itu artis siapa selebgram tuh, siapa yang punya anak kecil bayi bule itu lucu, siapa itu? Mama Maria. Jennifer Kopan siapa? Yang punya anak bayi itu loh, yang bule itu, ya kan? Itu aja baru dihujat gitu aja udah lapor kantor polisi, ya kan? Gimana Dewi Persik? Lu ngefitnah gue comot lo. Iya Mama Mari, iya maaf ya sayang. Maksudnya nggak begitu kenal kan, nggak ini nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Endul. Nggak keasinan ya? Enggak ya. Yang gimana nggak dilaporin mam, anaknya dikata-katain lah. Apa hubungannya aku dikata-katain? Bapakku waktu itu, ibuku waktu itu, yang dulu aku penjarain. Ya karena kurang ajar. Mohon maaf nih, jadi ngatain mana rumahnya kayak kandang sapi. Nasinya kayak bubur. Nih makanannya.
Endul ini guys, kerupuknya selalu ada ya, enak. Makan nggak ada kerupuk itu nggak enak, kayak ada yang kurang. Ini ada peteknya. Minta resep apa? Aku tadi makan pete sama ikan lalapan. Ini ada cabenya. Cabenya nggak aku. Siapa? Mas Ferry. Lagi makan sama Kevin. Aku lagi makan. Iya, lanjut silakan. Yuk sarapan. Oh iya. Ini buat kita sarapan kan baru makan. Oh iya. Saya malah ini bawain nasi bebek. Oh ya? Iya. Mana? Allah. Terkenal ini Maisa. Hah? Enak. Oh. Buat nanti ya. Iya. Enak banget nih. Iya. Berarti di prowes ya? Apa Atau nggak usah? Oh, enggak usah. Bebas aja. Nanti sore. Oh iya. Terima kasih ya. Iya, Mas. sama-sama. Aku makannya, ini aku habisin dulu. Ini makannya aku sore nanti aku Iya, makan. enggak apa-apa. Pasti banyak ini enak. Guys, ini gurunya Gabriel sama Mas Alkis. Iya. Tuh, Mas, Lagi live. lagi live. Biasa. Ya wes, oke. Aku makan dulu ya Mas. Nah, dalam ya. Ya siap-siap. Ini sayang. Aku dikasih itu guys. Apa namanya? Ada Pak. Dikasih nasi bebek. Dikasih nasi bebek. Aku kalau ada papiku makannya tuh cepet gitu. Iya Mak, Gabriel mana nak? Gabriel masih di mau turun ke bawah masih siap-siap. Oh iya. Kan sama Mas Ferry kan di atas kan? Iya. Oh iya. Di lantai 2. Iya. Jam. Iya. Bikinin apa nak? Mau bikinin? Enggak ya, entar Mas bikinin. Oke Mas Ferry, semangat terus. Iya, mau enggak? Ya. Lagi Mas Gegepnya mana? Habis mandi, jadi dia lagi belajar. Jadi gurunya Mas Gabriel sama Alkis. Mas Gegepnya, iya. Mami makanannya ada yang alergi ya? Enggak. Guru les apa? Psikolog kayaknya. Aku nggak tahu apa matematika. Enaknya guys. Ayo kita makan siang guys. Kak Dewi kalau ke Indosiar nanti saya bawain oleh-oleh kain tenun asli NTT Sumba. Bener ya? Sasa underscore sayang. Ketemulah. Nah minta di DR7 ada Mami kan sebagai juri. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Kita mah udah makan siang bukan sarapan. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat itu kan aku bangunnya pagi. Habis sholat subuh itu biasanya aku nggak tidur lagi. Mumpung aku itu lagi libur Sabtu dan Minggu, itu biasanya akunya habis sholat subuh tidur lagi, bangun lagi itu pas zuhur. Jadi aku sarapan. Di sana jam berapa? Jam 1. Di sini jam 1. Emang kamu ada di mana?
Enggak, aku lagi marah sama stiker aku. Aku lagi ngambek. Biarin. Enak banget. Aku nunggu status versi Mami. Kamu berarti nggak nonton Pagi-Pagi Ambiar kemarin? Kan penyanyinya udah kita undang. Kan duet sama aku. Kan udah keluar tuh di TikTok. Padahal aku nggak cover. Aku dihujat 5.000 orang loh. Belum cover aja udah yang dicari search Dewi Persik cover statue. Orang tuh ternyata nungguin aku mengcover ya. Wah, mereka ngatain aku FDP pensiun aja lu, pensiun udah deh, udah pensiun lu, gak usah tampil lagi lu. Muak gua ngeliat penampilan lo, muak. Gua gak ngerti. Presiden dihujat, wakil presiden dihujat, para menteri dihujat, Dewi Persik dihujat, semuanya aja dihujat, apa aja semua dihujat. Gue gak ngerti deh. Kayaknya mereka perlu goyang kayaknya. Rehe dikasih musik kayaknya. Kayaknya mereka perlu dangdutan, perlu hiburan. Pengen jitak palanya Mi, sumpah gedek banget sama orang kayak gitu. Iya. Gus dihujat. Gus siapa? Gus Bupati Jember. Hah? Akak siapa? Cinta Spiderman sama ibu juga dihujat. Ini ada upilnya, udah dibersihin. Semuanya menghujat. Mereka perlu lagu Mimpi Manis, Mi. Aku nggak tahu kenapa mereka marah-marah. Aku katanya suruh pensiun jadi penyanyi. Karena aku perusak entertainment katanya. Allahu Akbar. Hei, kamu kok bilang aku perusak entertainment sih? TV dan beberapa produk yang kerja sama dengan aku, itu aku menguntungkan mereka loh. Teman-teman, soalnya di rumah gue sering kehabisan. Kalau Sayang Wi balas menghujat sama aja sama kayak mereka. Aku gak menghujat. Aku kan gak menghujat. Aku cuma bilang sama mereka gini, kapan aku mengcovernya sih, Say? Aku kan belum mengcover. Baru aku bercanda-bercandain. Aduh abang, udah gue dihujat. Stop. Lu memuakkan. Lu harus pensiun dari dunia entertainment. Kita nggak butuh lu, Dewi Persik. Seolah-olah gue cover dong Mi, pakai cengkok lah. Kemarin kan aku jualan Kulvita. Mami DP didangdutin dong. Nah, aku dangdutin.
Itu kan udah dipotong, udah ditaruh, disandingin sama anakku Asila. Jangan diem kayak Kak Fitri. Emang selama ini Kak Fitri disuruh siapa? Aku yang bilang, hajar Kak, laporin Kak. Diem-diem kayak aku. Kan aku dulu ngelaporin yang ngefitnah aku jadi lontong. Aku katanya ani-ani, gua katanya lontong, gua katanya dipakai ini, dipakai itu. Kan gua laporin orangnya. Ternyata itu cuman asumsi dia doang karena ngelihat pakaian aku yang seksi. Terus kan di penjara. Kamu pikir Kak Fitri kan orangnya kan aslinya kalem. Kak Fitri itu nggak ini. Kak Fitri itu nggak bakal dia speak up, nggak bakal dia laporin. Kalau nggak ini aslinya kan udahlah biarin deh, udahlah biarin gitu. Udah. Widi Prasetyo dari Lampung. Iya sayang, gunung siapa yang suka kamu, gunung siapa cinta kamu. Maksudnya bingung. Netizen butuh follower mi biar dibayar sama TikTok. Ya kasihan juga sih ya. Cuman kan itu media-media yang upload itu media-media yang suka fitnah, jadi bikin narasi sendiri. Media-media ilegal, bukan media legal. Serem. Gimana dapat duitnya dari hasil memakan darah daging saudaranya sendiri. Dianya dapat follower, orang lain dihujat. Ibaratnya itu dia mengorbankan orang lain, menjatuhkan orang lain untuk kepentingan dan untuk kepuasan diri sendiri. Aduh gila. Coba, kamu ngeliat orang digebukin di depan kamu. Terus kamunya ketawa. Itu psycho berarti namanya, say. Bener nggak? Ayo. Kan ibaratnya kayak gitu kan, media itu kan, media yang ilegal itu kan. Kamu membiarkan orang dihujat. Sama aja kamu membiarkan orang digebukin. Dihujat itu kan secara mental. Untungnya kalau mentalnya dia nggak kayak Dewi Persik, dia bisa bunuh diri loh. Kalau mentalnya, kalau aku kan udah biasa digituin sama orang. Lah karena aku dari kecil udah dididik militer sama papiku. Lah kalau mereka-mereka yang baru muncul di permukaan, terus tiba-tiba dia dihujat, dikata-katain, terus udah gitu secara personalnya, kalau dia tidak mampu secara psikis, secara mental, itu kan sama aja ngebunuh dia pelan-pelan. Bener gak? Ibaratnya itu gini, orang itu digebukin, ditusuk-tusuk, terus orang itu ketawa, hehehe. Itu berarti orang yang menertawakan itu psycho. Astagfirullahaladzim. Sedih, kasihan ya. Bener Kak Dewi lulusan militer, hah? Berarti Kak Dewi lulusan militer. Aku ngejawabnya susah, Malik. Ya Malik apa Walid namanya kau? Malik tak nak Walid. Ya Allah bener juga ya, astagfirullah. Iyalah, kamu diem nih. Kamu lihat tuh artis-artis yang di Korea, artis-artis yang di India, mereka bunuh diri segala macamnya. Itu kan karena secara mental mereka itu kan sudah nggak kuat gitu loh. Padahal yang menghujat mereka itu kan nggak ketahuan orangnya siapa. Seandainya pun memang ketahuan gitu yang menghujat, kan nggak semua orang secara mental tuh mereka bisa menerima dan kuat. Nah, tapi kalau dalam kehidupan nyata, kamu ngelihat orang yang lagi digebukin, diinjek-injek, ditusuk-tusuk, terus kamunya cuma ngelihat sambil ketawa-ketawa. Kan berarti tandanya ya Allah, di mana hatimu gitu. Hatimu tuh di mana? Empatimu tuh di mana? Kalau mentalnya kagak kuat bakal bunuh diri. Teman saya juga pernah begitu, hampir bunuh diri. Iya Mas Doyan, gak usah itu deh. Aku punya temen ya.
nggak usah jauh-jauh. Aku punya teman penyanyi baru merintis jadi artis baru. Cuma gara-gara fales nyanyi, padahal suaranya bagus. Cuma gara-gara fales nyanyi, sampai sekarang nggak mau nyanyi di panggung saking traumanya. Jadi ceritanya pas waktu dia nyanyi mungkin antara telinga dia sama musik itu mungkin nggak sinkron. Jadi tuh padahal dia tuh penyanyi suaranya enak banget pokoknya. Kalau dia apalagi cengkoknya enak banget, suruh koriat, suruh tartil enak banget. Cuman pas nyanyi sekali doang, pas mendatangkan artis dari artis siapa waktu itu datang ke Jember duet sama dia, dianya fales. Dari situ udah nggak mau manggung lagi karena saking dropnya, karena saking malunya, karena saking itu. Lah kalau gue enggak lah, gue ho malah gitu, malam kesini. Kalau aku gitu malah, ku terasa sepi, tak mau sendiri, I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Kalau aku gitu, kalau aku. Andaikan Walid di sebelahmu, aku cukurin jenggotnya. Jenggot Walid. Minimal nek di DM bales seleb. Say, kerjaan kita iku akeh. Ya, jadi kita itu gak tiap hari kita itu gak tiap hari ku ndelokno handphone, ndelokno DM. Bendino awake dhewe iki biasae iku ngomongin kerjaan. Ini kalau aku lagi live di online gini berarti tandanya lagi menyapa-nyapa mereka yang sayang aku. Andai Walid di sebelahmu, tolong lemparin kursi Yami. Aku langsung ambil tembaknya. Aku langsung dor. Tak sembeli sama aku Walid. Aku psycho langsung. Buat hari raya kurban jenggotnya. DM kalau cuma minta duit buat apa? Obat itu udah habis ya? Ambil yang itu. Satu tempat semua. Mami salam dari Sorong Papua. Woi, taruh di situ aja. Di depan situ. Yang kecil aja. Kalian udah makan? Obat apa itu, Mi? Kan aku bilang aku masih ada amandelnya, tapi nggak dioperasi soalnya amandelnya amandelnya nggak gede gitu ya. Cuman amandelnya itu barengan dengan bagian tenggorokannya itu luka karena kebanyakan makan pedas-pedas katanya dokter, sama kebanyakan minum susu. Jadi tenggorokannya itu kan suaraku aslinya serak. Aku tuh lahir suaranya itu nggak melengking, tapi serak-serak basah gitu dari lahir. Jadi kalau kalian pingin suaraku tuh bening, kalian cuma ngimpi. Aku juga kepengen suaranya itu bening. Ya Allah, kasih suaraku bening. Nggak bisa, suaraku dikasih serak sama Allah. Jadi kalau sehat suaranya nada tinggi itu bisa. Tapi kalau lagi kumat kayak gini, suaranya aku tuh nggak bisa nada tinggi. Jadi sama dokter aku suruh terapi, minum obat. Insya Allah ketemu aku James Bond, amandelnya hilang, Bu. Lah,
Udah, gak usah ngomong James Bond. Sedih, aku lagi cemburu, lagi sedih, lagi sebel. Biarin. Udah menjadi ciri khas serak-serak bahasa. Iya, ini yang menciptakan suara. Kamu jangan menghina suaraku. Yang menciptakan kok suaranya serak gitu sih? Jelek. Aku mana ngerti. Kan Allah yang menciptakan. Malah cengar-cengir lagi, menyebalkan, lirak-lirik, suruh jaga pandangan, kau lirak-lirik, udahlah. Berikan aku Allah yang soleh untukku. Ayah Evan, Ayah Evan di mana? Totok suara yang bareng Isda itu bukan. Kalau ini Amandel. Waktu itu aku pernah ditotok suara sama Suhu itu juga bagus. Cuma ini kan harus minum antibiotik. Kalau itu kan energi ya. Kalau ini memang harus diobati minum antibiotik. Kalau enggak demam. Karena tenggorokannya itu bagian sini, bagian nelannya itu luka. Gitu. Jadi keinget nyanyi Garam Madu nih. Lah tadi udah dinyanyiin, tadi udah dibahas. Baru masuk ya kamu ya di live aku ya. Si pilot kemana kabarnya? Bolak-balik pertanyaannya si pilot. Udah tahu putus sama si pilot. Udah tahu sama si pilot, udah jadi kayak saudara. Ya. Si pilot sampai saat ini masih bayar polisi di rumah saya. Saya tidak usah, saya tidak mau. Ya. Oke? Udah. Si pilot sama aku udah putus. Dengarkan itu baik-baik. Tapi aku sama keluarganya hubungannya baik. Sama si pilot hubungannya baik, tapi sebagai adik kakak aja. Karena kita punya visi misinya tidak sejalan. So, kamu dan aku sebagai adik kakak aja. Walaupun sampai saat ini dia masih baik, masih bayar polisi. Berarti mami sudah gak sama James Bond lagi. Emang James Bond itu pilot? James Bond tuh bukan pilot. James Bond tuh orang lain. James Bond pilot. Pilot ya pilot. James Bond ya James Bond. Bukan sayang aku. Alhamdulillah. Tapi sampai saat ini si pilot itu tetap baik, masih bayar polisi. Aku udah bilang, "Hei Pak polisi, kamu kenapa kamu masih di sini jagain rumah saya? Nanti kalau ada James Bond datang gimana?" Iya Bu, siap salah Bu. Perintah Bu. Perintah. Ya. Kenalin aku calon suaminya James Bond. Ih dasar Alfa Romeo. Ayah Evan. Ke spesialis THT yang di Cikatos Kabupaten Baru. Bagusmi praktek dokter bersama dokter Masrin. Ini di Ciranjang. Ini profesor. Ini kalau suaraku habis tuh 30 menit aku disuntik suruh diem, suaraku bisa keluar. Ini dokter aku dari aku masih perawan, janda, nikah, janda lagi. Maaf ya guys, ada tai lalatnya di sini. Baru kelihatan gak ada tai lalatnya. Pantesan aku cerewet ya. Nanti aku usir polisinya Bu pakai leopard atau Sukhoi. Polisi udah kayak satpam. Ya polisinya kan temen-temennya papi aku. Karena kan memang kan kebanyakan kan polisinya kan juga bertetangga sama aku. Jadi papi aku mungkin mereka juga mau balas budi kebaikan papi aku selama ini.
Kan di rumah harus dijagain, kalau enggak rumah pinggir jalan. Aku sendirian. Gimana? Mami sekarang berteman baik sama pilot. Emang James Bond nggak pernah marah? Kan aku bukan berteman baik, kan bukan aku telepon-teleponan, bukan aku WA-WAan. Orang WA-nya dia aku blok. Tapi aku baik aja. That's it. Kalau ada tai lalat bibirnya katanya ceriwis nih. Ini tai lalat, ini tai lalat. Ini udah aku laser, udah hilang. Ini tai lalat, udah di laser, udah hilang. Kemarin dulu ada tai lalat hilang, udah di laser. Tuh tapi masih ada bekas. Ini tai lalat. Ya pokoknya kalau James Bond di blok nggak sama Mami? Enggak dong, masa aku blok? Dia yang aku sayang, dia yang aku cinta, tapi dia yang aku sebelin, pokoknya dia yang aku sebelin. Nggak mau tahu, terserah. Wajah kita sama, Bu, berarti kita jodoh? Enggak, yaudah. Alfa Romeo, kamu mah wajah-wajah dari Hong Kong. Lu bilang kita samaan. Tai lalat di dada udah hilang ya, Mam. Ya kan gak kelihatan, ngapain dilaser? Indah RS, sabar KS. Apa itu KS? Hadir James Bond. Lah semua jadi James Bond aku dong. Katanya mau Mbak Levi nggak kesini, Mas. Katanya mau lihat rumah. Mami kenapa sebel sama James Bond? Sebel aja, serah. Dia mau ngapain? Dia mau lihat cewek, dia mau ngapa, dia mau sama siapa? Terserah, cuma Allah yang maha tahu. Cuma Allah yang kasih aku. Tapi kasihan sih, dia pasti capek kerja terus. Mas Topan juga boleh, Mas. Siapa? Mas Topan. Mau kemana? Saya mau lihat rumah. Iya. Tapi dia Kata Agung orang jadinya gak ada niat samaan, warnanya gak janjian. Kata Agung siapa? Agung siapa? Mau janjian, mau enggak. Matanya lirak-lirik. Kamu kalau jadi suamiku, kamu gak usah pulang. Kamu gak usah deh, sono aja lu selamanya. Lu di sono gak usah pulang. Aku aja gak lirak-lirik. Aku aja bercanda sama bencong. Sama bencong aja aku tetap jaga batasan walaupun si bencong agak gatel. Kamu begitu. Mana sih itu apa si ambilin itu? Aku nggak usah mandi deh kalau mau lihat rumah. Mandinya nanti sore boleh nggak? Kan mau berenang. Mas, aku nggak usah mandi wes Mas. Aku nggak usah mandi. Tinggal tunggu lebih. Mau lihat rumah dulu ya. Iya. Oke? Iya. Ini tadi patokannya chat aja, aku udah chat sih. Aku nggak usah mandi, aku kan pakai jubah nggak kelihatan mukaku. Saya mau lihat rumah tuh, Bang. Iya, Mas Topan iya, di WA ya. iya. Pak Topan suruh kesini, nanti dikasih bonus sama ibu suruh kesini. Hari Minggu kan libur dia, nanti dikasih bonus suruh masuk gitu. Enggak, aku nggak cemburu, aku cemburu. Biarin aja, kan Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih jodoh. Ngapain aku cemburu sama manusia? Aku cemburu sama Allah aja. Ya Allah, di saat hatiku yakin, di saat hatiku ini, kenapa sih? Kok ini karena kan aku punya trauma yang menyedihkan. Jangan sampai aku salah. Ya Allah, ketemu cewek belum sayang Wi? Apanya Pak Tribudi? Pak Tribudi belum ketemu cewek siapa Pak Tri?
Pak Tri Budi mudah-mudahan ketemu cewek ya. Ya Pak Tri. Mudah-mudahan ya Pak Tri. Ketemu cewek yang soleha ya Pak Tri. Kabar. Kamu mau tahu aja. Mau ada kabar, mau gak ada kabar. Masa bodoh? Kan aku bilang, masa bodoh aku single. But not available sih. Gak jatuh cinta lagi Mi. Enggak. Tapi membangun cinta. Kalau jatuh cinta itu berarti tandanya hati cintanya aku terjatuh-jatuh, terkeos-keos. Aku lagi bangun cinta. Halo Mbak Naura. Assalamualaikum. Mi James Bond udah kasih stiker belum? Gak usah ya. Gak usah kamu kasih stiker, kasih aja sama yang ono sono. Gak usah udah. Kamu gak ngasih stiker juga gak apa-apa. Gak ngasih kabar juga gak apa-apa. Gak usah semua juga gak apa-apa. Biarin Allah yang kasih hati buat aku. Aku kan lebih mencintai Allah ketimbang James Bond. Jadi aku udah siap dengan apapun itu. Karena cuma Allah yang bisa menolong aku. Karena cuma Allah yang bisa menjaga hatiku untuk tetap tegar, untuk tetap tenang, untuk tetap wise, untuk tetap bisa menerima takdir, untuk bisa menerima keadaan apapun itu. Tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah. Biarinlah dia mau apa. Kalau orang baik, insya Allah dia akan dipilih oleh Allah dengan yang baik. Tapi hati kecilku bilang sih dia orang baik, sangat baik. Tapi ya itu tadi nggak tahu tiba-tiba aku ada kesel. Aku kesel. Kalau dia jadi suamiku ya guys, langsung kamu tuh lirak-lirik nggak usah pulang, nggak aku masakin, nggak aku kasih jatah. Bodoh amat. Tidur di luar sono. Kalau perlu gak usah pulang, tidur di kantor. Gak usah pulang selamanya. Gak usah kenal aku. Sono sama dia. Gak usah pegang-pegang. Ih, pegang-pegang. Kata bapak bukan mukrim bang. Idih, colak-colek. Alisnya bagus, iya. Ini alis asli sayang. Nyanyi aja madam, jangan ceramah, ntar dipotong-potong. Ya udah biasa dipotong-potong sama para pendengki-pendengki. Biarin aja, sekarang masyarakat udah pinter. Dilap aja KDP. Dilap, ngapain dilap? Gak usah, udah kamu sama dia aja. Jangan sama aku, dia lebih soleha kan? Sama dia aja. Kalau aku kan solehot soleha.